Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu rekan-rekan semuanya? Kembali bersama saya Asrizal. Dalam video kali ini saya ingin berbagi sharing dengan Bapak Ibu guru semuanya tentang bagaimana cara menyusun target SKP bulanan. Nah Bapak Ibu, di tengah-tengah keraguan kita dalam menyusun target SKP bulanan ini tentang bagaimana cara yang benar menyusun target SKP bulanan, terutama dalam bidang tahapan dan turunan SKP. Jadi di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyusun target SKP bulanan, Bapak Ibu harus mempertimbangkan tentang tahapan SKP seperti ini dan turunan SKP bulanan Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, saya tertarik untuk membuat sebuah video tutorial dan akan saya share kepada Bapak Ibu rekan-rekan semuanya sebagai pembanding untuk bersama-sama kita menyempurnakan penyusunan target SKP bulan kita. Oke Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, sebelum kita masuk ke tutorialnya, mohon dukungan dari Bapak Ibu. Yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Like and share juga Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya supaya Bapak Ibu rekan semuanya tidak ketinggalan dengan video-video tutorial saya berikutnya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Bapak Ibu, dari tampilan ini tentu Bapak Ibu harus kembali ke beranda seperti ini. Saya klik beranda. Nah Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum masuk ke aplikasi, silakan masuk dulu melalui website. Kalau sekarang saya sudah tampil beranda saya ini, artinya saya sudah masuk. Kemudian Bapak Ibu, ketika beranda ini tampil, langsung saja kita klik menu SKP ini. Saya klik SKP. Kemudian saya klik target dan realisasi bulanan. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ada di sini target SKP bulanan dan realisasi SKP bulanan. Bapak Ibu, dari awal tadi saya sudah menyampaikan saya akan berbagi dengan Bapak Ibu bagaimana cara menyusun SKP bulanan. Target SKP bulanan maksud saya yang berbentuk tahapan maupun turunannya Bapak Ibu. Nah di sini saya menyajikan dua versi Bapak Ibu. Ada, kalau saya cek bulan Maret, ini saya yang paling banyak turun bulan Maret. Nah di sini Bapak Ibu, di sini di atas kegiatan bulanan saya ini merencanakan melaksanakan pembelajaran, evaluasi, penilaian hasil belajar, menganalisis, melaksanakan tindak lanjut, penilaian dan lain-lain Bapak Ibu. Nah di sini saya mencontohkan tahapannya seperti ini. Saya buat tahapan itu dalam bentuk mata pelajaran. Kemudian juga di sini ada beberapa mata pelajaran, ada 3 mata pelajaran. Nah inilah yang saya anggap tahapan. Tetapi ada versi lain Bapak Ibu. Versi kedua, kita juga membuat tahapan itu berdasarkan kegiatan bulanan ini. Kita urai ini. Misalnya kegiatan tahapan kita yang pertama yaitu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Kemudian mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis. Kemudian nanti bisa saja Bapak Ibu pelaporan. Nah, kita cobakan kedua versinya Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu bandingkan versi yang mana yang paling bagus. Apakah Bapak Ibu uraian melalui versi per mata pelajaran seperti ini, atau versi berdasarkan kegiatan bulanan di atas. Oke Bapak Ibu, kita coba. Saya akan contohkan karena sekarang bulan Agustus, saya ingin mencontohkan untuk bulan September. Bapak Ibu, saya cobakan seperti ini. Saya ulang kembali. Saya klik menu SKP, saya klik target dan realisasi bulanan.
Nah, di sini Bapak Ibu saya tambahkan ini bulan Agustus sudah ada. Sebenarnya bulan Agustus belum selesai, tetapi saya ingin mencontohkan kepada Bapak Ibu. Saya cobakan ini. Saya klik tambah. Nah, di sini saya buat ini udah otomatis 2021. Ini bulan 8. Jadi kalau saya mencontohkan, saya contohkan di bulan 9. Saya buat seperti ini. Kemudian saya klik simpan. Saya klik OK. Nah, di bawah Bapak Ibu sudah ada bulan September ini. Saya ingin membuat kegiatan dalam bentuk tahapan dan turunan pada bulan September ini. Saya contohkan Bapak Ibu, saya klik ini. Target SKP bulannya saya klik ini. Nah, Bapak Ibu tampilannya masih kosong karena belum saya masukkan kegiatan di sini. Saya tambahkan yang pertama Bapak Ibu. Saya tambahkan misalnya saya klik ini tambah. Saya klik yang pertama ini fungsi tupoksi guru pasti merencanakan. Saya klik di sini merencanakan. Jadi kegiatan bulan saya merencanakan sebagai guru. Apakah ini dalam bentuk tahapan saya? Nah, saya buat ya. Kemudian target kuantitas ini karena ini tahapan maka target kuantitasnya nanti masing-masing di setiap tahapan. Oke, Bapak Ibu. Kemudian target waktu, nah, kita cek bulan di sini. Saya di sini saja ngeceknya. Saya cek di sini bulan September. Nah, ini nanti bisa kita rubah lagi. Kita ambil aja tanggal yang hitam atau di luar hari Minggu atau di luar tanggal merah. Nah, kita hitung aja nih 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Jadi di bulan September hari efektifnya adalah 26. Jadi saya masukkan hari efektif di sini 26. Jadi target waktu kita 26, kemudian saya klik simpan. Kemudian saya klik OK. Nah, Bapak Ibu, inilah kegiatan bulanan saya yang pertama. Saya tambahkan yang kedua, Bapak Ibu. Saya klik tambah di sini. Ini saya klik lagi SKP tahunannya. Kemudian di sini saya ambil saya sebagai ketua jurusan. Ini sebagai contoh saja. Ini sebagai ketua jurusan program keahlian. Nah, saya ambil ini. Kemudian ini tidak saya anggap tahapan karena kegiatan saya berbeda-beda. Maka target kuantitas saya buat aja lah 26 hari. Karena saya bekerja 26 hari. Oke, nanti ini bisa dirubah ini. Tergantung kegiatan kita yang kita lakukan. Nih saya klik ini, saya buat aja kegiatan. Ini saya buat kegiatan. Kemudian di sini biaya. Target waktunya juga saya buat 26 saja, 26 hari saja karena penuh per bulan. Ini target, ini biaya bulanan saya bikin 0. Saya klik simpan, kemudian saya klik OK. Nah, Bapak Ibu, saya tambahkan satu lagi supaya ramai, enak dilihat juga Bapak Ibu. Saya klik tambah. Kemudian saya klik di sini ini mengikuti diklat fungsional, lamanya 30 sampai 80 jam. Saya klik. Kemudian di sini saya klik iya tahapan. Kemudian di sini saya klik tetap 26 hari. Kemudian biayanya ini nanti masing-masing. Oke, saya klik simpan. Kemudian saya klik OK. Nah, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan, di sinilah saya bercerita tadi saya akan mencontohkan dua versi tahapan. Versi yang pertama saya akan urai ini. Merencanakan, melaksanakan pembelajaran evaluasi. Nah, bagaimana caranya? Di kolom tahapan ini saya klik tombol pensil ini, saya klik. Nah, di sini saya buat ini saja. Atau saya copy aja ini. Nah, ini saya copy aja ini. Saya klik kanan, salin. Kemudian saya klik di sini. Nah, kemudian saya pastikan di sini. Nah, di sini target kuantitasnya karena ini mungkin banyak mata pelajaran di sini, bisa saja saya buat 100 di sini. Karena
kalau kita mengajar satu tingkat, misalnya guru bahasa Indonesia di kelas 10, bahasa Indonesia di kelas 11, bahasa Indonesia di kelas 12. Nah, kalau kita kumpulkan mungkin banyak kegiatan mungkin. Nah, misalnya saya buatlah 50 di sini. Nah, nanti ini bisa dirubah nanti. Kemudian saya klik di sini, kalau saya kegiatan sajalah, kegiatan pembelajaran di sini. Nah, kemudian di sini udah target kualitas tetap 100. Kemudian target waktu tetap kita buat di sini 26 hari. Nih, kemudian biaya 0. Nah, di sini akan muncul sebagai 1A nanti merencanakan ini. Saya klik simpan, saya klik OK. Nah, ini 1A Bapak Ibu, merencanakan. Kemudian mungkin kita setelah merencanakan mungkin melaksanakan pembelajaran. Kita klik kembali di sini. Ingat di poin angka 1 ini, kita klik di poin angka 1 ini, artinya bagian dari merencanakan ini. Saya klik ini. Kemudian mungkin di sini kita buat pelaksanaan pembelajaran. Nah, setelah kita rencanakan, tentu kita laksanakan. Saya buat di sini. Kemudian target kuantitasnya pelaksanaan berapa? Kita buat juga 50 karena banyak mata pelajaran di sini. Kita mengajar 3 tingkat misalnya. Masuk ke sini semuanya. Kita buat target waktunya juga 26. Kemudian di sini kita buat juga kegiatan. Bapak Ibu boleh buat lain dokumen pun boleh. Kalau ada dokumen pembelajaran, materi pembelajaran juga boleh. Saya kegiatan saja. Biaya bulanan saya bikin 0. Kemudian saya klik simpan, klik OK. Nah, dia menjadi yang kedua Bapak Ibu, melaksanakan pembelajaran. Setelah melaksanakan pembelajaran apa lagi? Tentu kita melakukan evaluasi. Kita klik lagi ini. Saya klik di sini evaluasi. Evaluasi pembelajaran. Nah, di sini bisa kuantitasnya berapa kali misalnya, atau kita buat juga 50 karena sekian banyak kegiatan pembelajaran, mata pelajaran per tingkat, 3 tingkat misalnya. Di sini saya buat juga kegiatan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh buat penilaian, bisa juga dokumen di sini. Ya, bisa juga dokumen penilaian bisa. Ini target waktunya juga saya buat 26 hari Bapak Ibu. 26 hari. Kemudian biayanya juga 0. Klik simpan, kemudian klik OK. Nah, udah 3 Bapak Ibu evaluasi. Setelah kita evaluasi, apa yang kita hasilkan dari evaluasi? Penilaian. Kita klik lagi ini. Di sini kita klik penilaian. Di sini target kuantitasnya 50 saja. Atau 25 atau 20 juga bisa, karena tidak mungkin setiap hari kita lakukan penilaian. Saya buat 20, bisa dirubah lagi nanti. Kualitasnya tetap 100, kemudian targetnya tetap kita buat 26 hari. Seperti itu. Kemudian kita ambil satuan kuantitasnya tetap kegiatan seperti ini. Kemudian biaya 0. Saya klik simpan, saya klik OK. Nah, setelah penilaian apa Bapak Ibu? Juga misalnya kita masukkan di sini, kita klik di sini tambahnya Bapak Ibu. Kemudian kita masukkan di sini bisa saja remedial. Remedial. Kita buat juga di sini berapa lah? Ini remedial ini tidak banyak, mungkin 5 saja kita buat, atau bisa dirubah nanti. Kemudian ini juga kegiatan atau dokumen penilaian juga boleh. Kegiatan. Ini target waktunya berapa kita buat ini? Target waktunya bikin aja lah 26 hari, tidak ada masalah sebenarnya. Kemudian kita klik biaya 0 di sini. Kemudian kita klik simpan. Oke. Nah, setelah remedi, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin pengayaan Bapak Ibu. Saya klik ini, saya tambahkan. Nah, ini kita klik pengayaan.
Di sini saya bikin pengayaan juga 5 kali. Ini bisa dirubah lagi. Ini juga saya buat bisa saja dokumen materi, dokumen penilaian, atau saya kegiatan saja. Ini saya buat target waktunya 26 atau 5 hari pun juga boleh. Saya bikin di sini 0. Saya klik simpan. Saya klik OK. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir apa yang mungkin Bapak Ibu lakukan di poin 1 ini? Mungkin Bapak Ibu melakukan pelaporan. Jadi nilai-nilai yang Bapak Ibu dapatkan itu Bapak Ibu masukkan dalam sebuah tabel. Nanti bisa saja dikumpulkan ke wakil kurikulum misalnya. Saya buat tambahan di sini. Saya klik ini. Kemudian saya tambahkan di sini pelaporan. Jadi Bapak Ibu sebenarnya tupoksi guru itu tambah satu lagi itu. Yaitu mulai dari merencanakan, melaksanakan evaluasi penilaian remedial, kemudian tambah pengayaan. Kalau bisa tambah satu lagi bagusnya tupoksi guru itu, yaitu pelaporan. Nah, ini laporan hasil penilaian misalnya. Pelaporan hasil penilaian. Kemudian saya tambah buat sini berapa lah ini? Mungkin 3 saja buat. Nah, di sini bisa dirubah nanti lagi. Kemudian saya buat saja sama dengan tadi, boleh kegiatan, boleh dokumen. Nah, di sini saya buat 26 hari saja. Kemudian di sini saya buat 0. Nah, kemudian saya klik simpan. Saya klik OK. Nah, Bapak Ibu, untuk versi yang pertama, beginilah dalam pemahaman saya dalam membuat tahapan dalam menyusun target SKP bulanan kita. Jadi ini kegiatan kita bulannya ini merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, evaluasi dan seterusnya. Nah, tahapannya apa? Tentu kita merencanakan pembelajaran. Di sini ada RPP, silabus, KKM, kemudian juga ada di situ program tahunan, program semester, masuk ke sini semuanya. Ini setelah itu melaksanakan pembelajaran masuk juga ke sini. Evaluasi, misalnya kita hasil tugas yang kita buat, kita serahkan berikan ke siswa, kita evaluasi, masuk ke sini. Nah, tugas itu nanti hasil evaluasi dapat penilaian, kita masukkan ke penilaian. Hasil penilaian itu kita pisahkan, mana yang remedi, mana yang pengayaan, kita masukkan ke sini. Remedi dan pengayaan. Dan hasilnya nanti itulah kita masukkan sebagai tabel penilaian atau pelaporan di sini. Nah, Bapak Ibu, inilah versi yang pertama dalam pemahaman saya untuk membuat atau menyusun target SKP bulanan di kinerja ini. Nah, di sini tentu ada kelemahan juga Bapak Ibu. Artinya kita tidak tahu ini pelajaran apa nanti yang akan kita masukkan di sini. Mungkin saja semua mapel kita rencanakan masuk ke perencanaan di sini. Ya kan, kalau kita mengajar matematika di kelas 10, kita lakukan perencanaan pembelajaran RPP, silabusnya masuk ke sini. Kalau kelas 11 juga masuk ke sini. Kelas 12 juga masuk ke sini. Pelaksanaan pembelajaran juga masuk. Kelas 10 masuk, kelas 11 masuk, kelas 12 masuk. Evaluasi juga, kelas 10 masuk, kelas 12 masuk, kelas 11 masuk. Penilaian begitu, ketiga kelasnya masuk. Ke sini juga, ke sini juga, ke sini juga. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu sah-sah saja membuat seperti ini. Karena dalam sistem kalau langkah kerja kita benar, kita tidak akan disalahkan. Hanya saja nanti Bapak Ibu kalau ada pihak tertentu yang ingin mengevaluasi kegiatan kita seperti ini, ya sekarang karena tidak banyak tempat bertanya, kita buat aja ini dulu Bapak Ibu. Setidaknya kita sudah bekerja Bapak Ibu. Oke, di kegiatan mengikuti diklat ini juga begitu Bapak Ibu. Misalnya dalam bulan ini berapa kali Bapak Ibu diklat. Misalnya bisa saja di sini 3A-nya nanti tentang PTK misalnya. Bisa Bapak Ibu buatkan di sini. Atau bisa saja Bapak Ibu diklat tentang membuat media pembelajaran misalnya. Bisa juga Bapak Ibu buat 3B-nya atau 3C-nya nanti diklat tentang penyusunan naik pangkat misalnya. Bisa juga Bapak Ibu buatkan di sini.
Oke, inilah yang versi pertama yang saya maksud Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan versi yang kedua. Versi yang kedua saya akan membuat tahapan dari penyusunan target SKP bulanan ini berdasarkan mata pelajaran. Nah, bisa saja nanti guru bahasa Indonesia membuat nanti 1A-nya bahasa Indonesia kelas 10, bahasa Indonesia kelas 11, bahasa Indonesia kelas 12, atau 10 itu Bapak Ibu ada pula 2 kelas 10A, 10B, atau 11A, 11B, 12A, 12B. Bisa saja seperti itu Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu mengajar 2 mata pelajaran atau 3 mata pelajaran malah. Misalnya di kelas 10 mungkin saja Bapak Ibu mengajar fisika. Kemudian di kelas 11 ternyata Bapak Ibu karena kurang guru matematik, Bapak Ibu mengajar matematik. Kemudian di kelas 12 ternyata gurunya kurang juga, Bapak Ibu mengajar kimia. Nah, jadi tambahkanlah di sini Bapak Ibu. Contohnya saya buatkan. Ini di melaksanakan juga saya klik ini. Nah, saya klik di sini misalnya bahasa Indonesia kelas 10 seperti itu. Kemudian kuantitasnya bisa saja Bapak Ibu buatkan misalnya 4 kali dalam sebulan, bisa Bapak Ibu buatkan 4. Atau kalau ditambah lagi nanti Bapak Ibu melakukan penilaian, Bapak Ibu merancang materi, bisa saja Bapak Ibu di sini dibuat nanti 10. Nah, tidak hanya pertemuan ini, ingat tidak hanya kegiatan pertemuan pembelajaran, merancang mata pelajaran, merancang materi juga bisa dimasukkan di sini. Kemudian bisa di sini satuan kuantitasnya dokumen, bisa juga kegiatan. Saya bikin aja kegiatan. Nah, kemudian ini tetap 100, kemudian ini kita buat saja 26 hari. Nah, seperti itu. Ini biaya 0. Nah, ini saya klik simpan, kemudian saya klik OK. Nah, ini dia. Kemudian saya tambahkan lagi di sini. Saya klik, kemudian saya buat bahasa Indonesia kelas 11. Saya klik juga di sini misalnya anggaplah dalam pertemuan itu 2 kali dalam seminggu, berarti dalam sebulan ini bisa 8 ditambah lagi Bapak Ibu melakukan penilaian, kemudian evaluasi, anggaplah sampai misalnya 15, atau bisa Anda rubah lagi nanti. Saya klik di sini, boleh dokumen, boleh kegiatan. Nah, kemudian di sini saya buat aja 26. Begitu. Kemudian di sini saya klik 0 untuk biaya. Saya klik simpan, kemudian saya klik OK. Oke, Bapak Ibu, saya tambahkan satu lagi. Saya klik di sini. Kemudian saya klik di sini bahasa Indonesia kelas 12. Saya klik di sini. Saya target kuantitasnya misalnya juga bisa di sini 15. Bisa dirubah lagi nanti. Kenapa 15? Misalnya Bapak Ibu nanti mengajar anggaplah 8 kali pertemuan, ditambah lagi penilaian, ditambah lagi memberikan membuat materi, persiapan materi, masuk ke sini. Maka saya buatkan aja 15 di sini. Oke, saya buat di sini satuan kuantitasnya kegiatan atau dokumen juga boleh. Saya buat di sini juga 26 hari. Di sini saya buatkan 0. Saya klik simpan, klik OK. Nah, Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu disuruh tugasan mengajar bahasa Jerman misalnya, atau bahasa Arab misalnya, tambahkan aja di sini Bapak Ibu sebagai tahapan. Nah, artinya apa kelemahan? Ini saya rasa juga punya kelemahan. Yang pertama, segala kegiatan masuk ke sini. Apapun bentuk kegiatan Bapak Ibu dalam merencanakan pembelajaran ini, Bahasa Indonesia kelas 10 ini masuk ke sini. Mulai dari Bapak Ibu membuat RPP, silabus,
kemudian Bapak Ibu melaksanakan masuk juga ke sini. Kalau Bapak Ibu evaluasi penilaian masuk juga ke sini. Bapak Ibu pelaporan penilaian juga masuk ke sini. Juga begitu di kelas 11. Kalau Bapak Ibu melakukan membuat RPP silabus juga masuk ke sini. Melakukan pembelajaran masuk sini juga. Penilaian pengayaan remedial juga masuk ke sini. Pelaporan juga masuk ke sini. Bahasa Indonesia kelas 12 juga begitu. Kalau Bapak Ibu melakukan membuat perencanaan silabus LPP juga masuk ke sini. Kemudian penilaian remedi dan pelaporan juga masuk ke sini untuk kelas 12. Nah, jadi Bapak Ibu ada dua versi yang kita buat. Yang pertama versi berdasarkan uraian yang di atas ini tadi yang pertama. Kemudian ada versi per mata pelajaran seperti ini. Nah, Bapak Ibu, ini memang pemahaman saya karena di tengah-tengah ketidaktahuan kita tempat bertanya tidak banyak. Nah, ini kalau Bapak Ibu ingin menyusun target SKP bulanan, silakanlah pilih salah satunya. Nah, dan juga Bapak Ibu ini memang belum sempurna. Mari kita bersama-sama bertanya kepada sumber-sumber yang sangat akurat. Oke Bapak Ibu, demikian saja tutorial singkat ini, sederhana. Setidaknya ini bisa menjadi pembanding bagi Bapak Ibu dalam menyusun target SKP bulanan berbentuk tahapan dan turunan. Oke Bapak Ibu, demikian saja. Semoga bermanfaat. Selamat bertugas Bapak Ibu. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.